Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan tentang pengentasan kemampuan dalam lanjutan mata kuliah instrumen tes. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Edita Bella Damayanti, kedua adalah Eka Lucia Evanita, dan saya sendiri adalah Dwi Sutisna. Lalu, materi yang pertama yang akan coba saya jelaskan adalah tentang kemampuan individu lain dalam pendidikan dan pendidikan khusus. Di dalam kemampuan individu terbagi dalam menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kemampuan nyata. Kemampuan nyata ini adalah kemampuan yang diperoleh melalui belajar. Dan yang kedua adalah kemampuan potensial. Aspek kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Contoh dari sebuah kemampuan nyata adalah setelah siswa melakukan pembelajaran di ruang kelas. Siswa akan melakukan ujian di akhir proses pembelajaran yang diberikan oleh guru mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan dengan menggunakan tes formatif. Apabila siswa tersebut mampu menjawab dengan baik, maka kemampuan tersebut merupakan prestasi yang diperoleh dari kemampuan nyata. Dan kemampuan potensial seseorang hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikatornya. Indikator kecerdasan mengkerucut ke dalam 3 ciri. Yang pertama adalah kecepatan, waktu yang singkat dalam mempelajarinya. Yang kedua adalah ketepatan, hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang ketiga adalah kemudahan, tanpa menghadapi hambatan dan kesulitan yang berarti. Jadi, saat seseorang mempelajari sesuatu, dia akan mudah mempelajari dan mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, dalam tes kemampuan lain dalam bidang pendidikan terbagi dalam 6 aspek. Yang pertama, Differential Ability Scale. Tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan tertentu dengan reliabilitas memadai untuk menghasilkan indeks kecerdasan yang luas. Yang kedua, Das-Naegeli Cognitive Assessment System. Tes yang dirancang untuk mengukur fungsi kognitif dasar yang dilibatkan dalam proses belajar, mencakup pemrosesan, perencanaan, perhatian, simultan, dan berurutan menggunakan tes-tes verbal dan non-verbal yang disajikan melalui pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, TIU, Tes Inteligensi Umum. Tes yang sederhana yang digunakan untuk melihat kapasitas dan kategori inteligensi saja, dan juga tes tidak memunculkan skor inteligensi. Yang selanjutnya, tes AVM, CVM, dan SVM. Tes yang digunakan untuk melihat kategori IQ dan tidak menghasilkan skor IQ, serta terdiri dari soal-soal berbentuk seperti puzzle. Yang selanjutnya, IST, Inteligensi Struktur Scale, terdiri dari 9 subtes. Tiap subtes memiliki batas waktu yang ditentukan secara formal. Yang terakhir adalah tes kemampuan dasar, terdiri dari 10 buah subtes yang masing-masing mengukur kemampuan inteligensi yang dikembangkan oleh pakar bernama Thurstone, dan biasanya digunakan sebagai tes inteligensi pada sekolah-sekolah. Nah, untuk selanjutnya adalah tes kemampuan khusus. Tes kemampuan khusus terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah skala bayi, yang kedua adalah tes untuk anak-anak, yang ketiga adalah tes untuk mengukur kesulitan belajar, yang keempat adalah tes fisiografis, yang kelima adalah tes multikultural, yang keenam adalah tes untuk orang disabilitas. Yang pertama, skala bayi. Tes ini menyangkut perkembangan sensorik motorik seperti kemampuan bayi mengangkat kepala, terbalik, meraih dan menggenggam objek, dan mengikuti objek yang bergerak dengan matanya. Yang kedua adalah tes untuk anak-anak, tes yang digunakan khusus untuk mengukur inteligensi anak-anak. Yang ketiga adalah untuk tes mengukur kesulitan belajar, tes yang dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar pada anak usia sekolah. Konsep utama dalam bidang ini adalah bahwa anak dengan inteligensi rata-rata dapat gagal di sekolah karena ketidakmampuannya dalam pelajaran tertentu, sehingga akan menghambat proses pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah tes fisiografis, tes yang digunakan di bidang pendidikan dan digunakan untuk mengukur neuropsikologis seseorang karena sensitivitasnya pada berbagai jenis kerusakan otak.
Yang selanjutnya adalah tes multikultural. Multikultural, tes yang dilakukan pada orang dengan latar belakang kultur yang berbeda. Tes-tes tersebut diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimum di banyak negara. Yang terakhir adalah tes untuk orang disabilitas. Tes yang digunakan untuk penderita disabilitas seperti mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, bahasa, retardasi mental, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Eka Lucia Evanita. Saya, Eka Lucia Evanita, NPM 20201579004, akan menjelaskan mengenai tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tes baku. Tes baku merupakan tes yang sudah memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi berdasarkan percobaan-percobaan terhadap sampel yang cukup besar dan representatif. Tes ini disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Di samping itu, tes baku telah diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kelas dan klasifikasiannya. Tes baku bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 3 aspek, yaitu kedudukan belajar, kemajuan belajar, dan diagnostik. Tes baku juga digunakan untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Dalam mata pelajaran tertentu, artinya jika guru selesai menyelesaikan salah satu atau beberapa pokok pelajaran, guru melakukan ujian kepada siswa. Selanjutnya, contoh dari tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer antara lain. Pertama, SAT Reasoning Test. Yang kedua, Miller Analogies Test. Yang ketiga, American College Test. Yang keempat, Law School Admission Test. Yang kelima, Raven Progressive Matrix. Yang keenam, Good Enough Harris Drawing Test. Yang ketujuh, General Attitude Test Battery. Yang ke-8, Armed Service Vocational Attitude Battery. Tes yang pertama yaitu SAT Reasoning Test. Tes ini paling umum digunakan di seluruh dunia dalam sejarah tes untuk masuk perguruan tinggi. Umumnya, peserta mengikuti tes ini pada saat mereka duduk di bangku SMP atau SMA yang berencana melanjutkan studi ke Amerika Serikat atau Singapura. Tes ini adalah salah satu alat ukur kemampuan siswa atau siswi dalam berpikir kritis untuk keberhasilan di perguruan tinggi. Tes baku selanjutnya dalam bidang pendidikan yaitu Miller Analogies Test. Tes utama kedua untuk masuk sekolah yang dilakukan dalam waktu 60 menit. Dalam tes ini, mahasiswa harus melihat hubungan logis 120 masalah analogi bervariasi, termasuk item yang paling sulit ditemukan pada tes. Pengetahuan tentang perbendaharaan berbagai kosakata khusus dan luas sangat berguna dalam upaya tersebut. Namun, faktor yang paling penting muncul dari kemampuan untuk melihat dari pengetahuan mengenai berbagai cara analogi dapat dibentuk baik dengan suara, jumlah, persamaan, perbedaan, dan sebagainya. Tes baku dalam pendidikan lainnya yaitu American College Test. Tes standar yang digunakan untuk penerimaan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tes ACT mencakup 4 bidang keterampilan akademik, yaitu bahasa Inggris, matematika, membaca, dan penalaran ilmiah. Tes ini diterima oleh seluruh perguruan tinggi dan universitas 4 tahun di Amerika Serikat, serta lebih dari 255 universitas di luar Amerika Serikat.
Tes selanjutnya yaitu Law School Admission Test. Tes standarisasi yang diperlukan untuk mendaftar sekolah hukum yang telah disetujui oleh American Bar Association. Tes LSAT ini menggunakan 3 tipe pertanyaan untuk mengukur kemampuan dalam critical reading, verbal reasoning, dan analytical thinking. Tes LSAT memiliki 4 sesi penilaian. Setiap 35 menit per sesi dibuat dengan pertanyaan pilihan berganda. Tes baku pendidikan lainnya yaitu Raven Progressive Matrix. Merupakan salah satu bentuk tes intelijensi yang tidak membutuhkan kemampuan verbal ataupun kemampuan dalam berhitung sama sekali. RPM menggunakan kemampuan spasial, yaitu kemampuan dalam merangkai bentuk dan juga ruang dalam mengerjakannya. RPM membuat bentuk tes intelijensi yang sifatnya suplementari atau bisa disebut sebagai tes tambahan dalam rangkaian tes intelijensi. Tes RPM ini bisa diberikan secara individual maupun klasikal atau kelompok. Selanjutnya yaitu Good Enough Harris Driving. Merupakan tes kepribadian proyektif yang digunakan untuk tujuan klinis dan tes kesehatan. Anak-anak yang berpartisipasi diminta untuk menggambar 3 gambar, 1 dari seorang pria, seorang wanita, dan diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah contoh tes baku dalam pelayanan publik, yaitu General Attitude Test Battery. Tes ini digunakan untuk konseling pekerjaan di State Employment Service Office. Tes ini terdiri atas 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. GITB termasuk tes bakat. Tes GITB masuk dalam tes spesial aptitude yang mana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Yang terakhir yaitu tes baku dalam bidang militer, yaitu Armed Service Vocational Aptitude Battery. Merupakan tes bakat yang banyak diteliti dan dihormati yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan. Ini mengukur kekuatan dan potensi orang dewasa muda untuk sukses dalam pelatihan militer. Pada lingkup militer, hasil ASVAB dapat membantu mengidentifikasi hasil kandidat potensial untuk bergabung dalam militer dan dapat merekomendasikan tugas untuk berbagai program pelatihan dalam pekerjaan militer. Demikian penjelasan untuk tes baku, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Bella. Saya, Edita Belladina Damayanti, akan melanjutkan kembali dari contoh tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer. Selanjutnya, ada persoalan psikologis dalam pengetesan kemampuan. Terdapat beberapa persoalan psikologis dalam pengetesan kemampuan, antara lain, yang pertama, telaah longitudinal atas intelijensi anak-anak. Yang kedua, intelijensi dalam masa kanak-kanak awal. Yang ketiga, masalah dalam melakukan tes intelijensi pada orang dewasa. Dan yang terakhir, keanekaragaman budaya. Selanjutnya, perubahan populasi dalam kinerja tes intelijensi. Intelijensi merupakan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Tujuan untuk melakukan tes intelijensi salah satunya adalah mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Berbicara mengenai tes intelijensi, tentunya tidak terlepas dari populasi tes. Berikut ini merupakan perubahan populasi dalam kinerja tes intelijensi. Yang pertama adalah skor yang meningkat. Saat level pendidikan dari populasi orang dewasa meningkat selama beberapa dasawarsa, rata-rata kinerja tes intelijensi meningkat sejalan dengan itu. Akibatnya, para anggota yang lebih tua dari sampel normatif mendapatkan pendidikan rata-rata kurang lengkap dibanding anggota yang lebih muda, mendapat skor lebih rendah dibanding mereka yang lebih muda. Lalu yang kedua, ada skor yang menurun. Meningkatnya level pendidikan populasi akan langsung mempengaruhi kinerja tes orang dewasa. Tetapi, hal itu tidak langsung mempengaruhi kinerja anak-anak karena anak-anak dalam sampel yang dibandingkan mempunyai jumlah pendidikan yang sama ketika dites. Pertimbangan penting lain,
Khususnya bila menguji sebuah populasi terpilih adalah perubahan apa saja dalam tingkat seleksi pada periode waktu yang berbeda. Terakhir ada ikhtisar. Problem metodologis yang dihadapi dalam usaha untuk menilai perubahan populasi disosori oleh survei yang diupayakan atas hasil perolehan yang dilaporkan dalam kinerja tes intelijensi di 14 negara. Temuan itu yang menyingkapkan begitu banyak inkonsistensi dan ketidakcocokan seperti mengerahkan pengarang untuk tidak bisa menarik kesimpulan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.